Pak Rizal Baja. Baja atau Baja? Baja. Kan ada DJ di situ. Ejaan lama. Ejaan lama. Lengkapnya apa Pak Rizal? Kalau nama lengkap saya Muhammad Rizal Baja. Muhammad Rizal Baja. MRB. Singkatannya MRB. Kan, Saya kalau teman-teman lain orang panggil ARB. Pak RB. Padahal M. Dulu kan top Abu Ya. Rizal Jo. Abu Rizal Baja. Muhammad Rizal Baja, Ya. Ketua PKS Kabupaten Gorontalo sekarang, Pak Ya. Rizal. Baru Pak Ketua ini kan orang Gorontalo asli atau saya lihat dari Lubuk. Kalau ibu saya dari Gorontalo, Marga Badu. Oh, Marga Badu. Iya. Kalau ayah saya memang dari Sulawesi Tengah. Oh, jadi orang tua laki-laki, ayah yang dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Marga Baja itu adalah suku Kaili di Parigi. Oh, iya. Kalau ibu saya Fatmawati Badu, itu orang Gorontalo. Kebetulan di Walolo. Oh, jadi kok lo nggak item di Talmelita dong? Banyak keluarga di Mimpi deh dia mahi kan begitu. Cuma memang besar di Luwuk kan. Lahir besar di sana. Di Luwuk. Setelah kuliah sini, pulang kampung semua. Jadi begitu orang tua pensiun, semua sudah di Gorontalo. Oh, jadi orang tua ini kebetulan di sana waktu itu pegawai. Iya. Di mana? Di Luwuk. Oh iya, baru karena jadi mengikuti ikut orang tua. Iya. Bukan ikut orang tua, kan lahir di sana. Lahir di sana. Iya betul. Oh, saudara berapa Pak Rizal? 3. Yang tua, yang saya. Satu? Oh, yang tua pertama saya, yang kedua perempuan, yang ketiga juga perempuan. Semuanya sudah berdomisili di Limboto. Oh, pada sudah di sini semua ya? Sudah di sini. Orang tua juga sudah di sini. Iya. Jadi pulang kampung. Ini bukan pulang kampung, di papa orang sana. Oh gitu. Berarti ayah merantau lagi ke sini. Bisa dibilang begitu. Ya kan? Karena ibu kan asli sini. Kan? Asli sini. Ini orang tua ayah ini pernah ke sini atau orang tua perempuan yang ke sana di Luwuk? Sehingga baku dapat di sini atau baku dapat di sana? Jadi saya punya opa itu merantau ke Luwuk kan. Kemudian dapat istri orang Luwuk. Dan menikah di sana. Begitu. Di beti cerita. Jadi dari opa kamar dulu di sana ya. Opa yang merantau. Sekarang baku balas. Papa yang merantau ke sini. Itu kehidupan. Iya, saya lihat sudah berkeluarga Pak Rizal. Anak sudah berapa tadi? 3. Dipoten 3 ya? Anak 3. 3 ya? Istri 1. Istri 1. Iya, dari raut muka tipe-tipe laki-laki setia ini Pak Rizal. Alhamdulillah. Pintar bahasa Inggris. Pernah jadi instruktur. Iya. Di kalau tidak salah ini? Go Excellent. Di mana itu? Di sini di Gorontalo? Di Gorontalo. Itu maksudnya bagaimana? LPK. Latar belakang saya kan sebagai seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris dari UNG. Iya. Nah, oleh karena itu pada saat lulus dari pendidikan bahasa Inggris UNG, saya mengajar bahasa Inggris dan saya mendirikan sebuah lembaga kursus yang dinamakan Go Excellent. Di Limboto. Di Limboto. Di mana? Di Hepu? Tidak, di depan SDN 1 Limboto lalu. Cuma sudah tidak jalan lagi kan. Oh, yang di dekat jembatan? Iya, dekat jembatan. Iya, dekat jembatan situ kan yang di muka. Iya. Oh iya, saya pernah tahu itu. Sekarang tidak. Sekarang sudah sibuk berurusan dengan partai politik PKS. Tapi kan lembaganya harus kasih jalan. Kan ada. Memang sekarang ini dengan era smartphone. Iya. Jadi kecenderungan anak-anak untuk belajar bahasa itu menurut saya itu agak menurun, dan itu bisa kita lihat dengan pertumbuhan lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris itu kan kita bisa lihat seperti mati ya. Iya. Di Limboto sepertinya sudah tidak ada kan. Mau hidup malas. Iya. Mau mati suka hidup. Di kota Gorontalo juga sama juga. Itu. Memang ini adalah sebuah fenomena yang menjadi PR bagi setiap orang tua, menjaga motivasi anak-anak untuk belajar. Iya. Memang anak-anak sekarang kan lebih suka
main HP. Ya, itu contoh sampai jaga. Jadi minat belajar itu seperti berkurang. Iya, betul. Bahkan mungkin semua pelajaran ya. Makanya memang perlu ada transformasi digital ya. Supaya guru juga bisa bertransformasi sehingga memadukan antara teks belajar, betul, buku dengan zaman. Dengan zaman Iya, digital. betul. Sehingga memang zamannya digital kan. Iya, sudah zamannya nih Pak. Betul, Kita Pak tidak Rizal. bisa ketinggalan zaman. Karena itu guru-guru memang harus bertransformasi. Iya. Harus belajar tentang digitalisasi di era sekarang ini. Iya. Nah, apalagi kalau macam di di HP itu kan banyak juga aplikasi-aplikasi. Ya. Nah, guru itu kan tinggal apalagi bahasa Inggris Pak Rizal. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, wanu oleh Pak Rizal kan gampang imak itu misalnya mengarati lo kalimat-kalimat bahasa Inggris, kalau saya agak susah. Iya, yang otalatnya Pak Rizal bahwa yes no. Yang penting yes ya, no tidak. Masa lanjutnya terserah Anda. Oke, jadi itu sempat baru sekarang sudah jalan ya kursus. Sudah jalan. Karena so fokus mengurus partai. Nah, saya masuk ke situ Pak Rizal. Ya. Partai politik ini sebagai ketua, Pak Rizal sebagai ketua PKS ini sebelum di partai, Pak Rizal kan sebagai tenaga pengajar. Iya. Nah, sampai tertarik masuk di partai apa? Jadi saya itu memang sejak kuliah sudah terlibat aktif di organisasi. Bisa disebut sebagai aktivis. Bahkan saya pernah jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNG tahun 2007 kalau tidak salah itu. Saya juga pernah maju sebagai calon presiden BEM UNG. Ya. Cuma kalah. Bukan kalah. Suara tidak mencukupi kan begitu. Tapi posisi kedua. Berarti hampir. Nyaris. Yang penting di biodata kan pernah kan jadi calon presiden BEM UNG. Pernah jadi calon presiden. Iya. Ya. Jadi memang sudah tertarik dengan dunia politik. Politik kampus waktu itu ya? Politik kampus. Iya. Karena memang kampus itu kan miniatur dari sebuah negara. Oh iya betul. Orang belajar tentang bernegara itu juga belajar dari kampus. Di kampus itu kan ada yang namanya organisasi pemerintahan mahasiswa, ada eksekutif BEM. Oh iya. Ada legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi kami belajar dari situ sehingga itu terbawa dan memang tertarik dengan dunia politik. Kemudian di PKS ini kan memang ada yang namanya UPA, Unit Pembinaan Anggota. Oh, bukan upah gaji maksudnya? Bukan. UPA. UPA. Ya. Unit Pembinaan Anggota. Jadi setiap kader PKS itu mengikuti unit pembinaan anggota. Jadi setiap pekan ada pertemuan. Jadi di situ mereka dididik dengan pendidikan wawasan agama, wawasan pendidikan berkebangsaan, pendidikan politik, tergantung dengan minat kita masing-masing. Makanya memang di PKS itu adalah partai kader. Jadi kader-kader PKS itu memang ada yang sejak mahasiswa mereka sudah menjadi kader PKS. Bahkan ada yang kita membina misalkan di kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok pemuda. Dan alhamdulillah saya memang sudah ikut dengan unit pembinaan anggota di PKS sejak masih mahasiswa. Itu ikut atau diikutkan? Ikut. Kan beda. Kalau orang mau pergi di sana mau ikut kader. Ada yang misalnya macam dia mencari tahu, baru dia tertarik dia ikut. Kan engkau kan yang diajak. Memang ada yang ngajak. Setelah ikut tertarik, alhamdulillah sampai sekarang. Informasi itu ada pendidikan kader itu dari pas apa? Dari teman. Oh iya. Gitu. Dan saya kira memang setiap partai politik harus melakukan itu. Karena kaderisasi mulai dari tingkat kampus, bahkan kalau perlu dari tingkat sekolah SMA lah minimal. Oh, emang boleh kalau di tingkat sekolah? Ya maksudnya tidak masuk ke dalam sekolahnya, tapi mungkin bisa melakukan rekrutmen di luar sekolah. Karena memang politik ini kan harus betul-betul diajarkan kepada generasi muda kita.
Kalau kita melihat sekarang kan anak-anak muda itu seperti tidak tertarik dengan politik. Ya, ya. Padahal politik ini kan sesuatu yang besar, mengatur seluruh sisi kehidupan. Pendidikan itu kan juga diatur oleh politik. Betul. Sosial, keagamaan, Ya. negara. Jadi kita tidak boleh abai dengan persoalan politik, karena memang politik ini adalah sesuatu yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Artinya kebijakan politik mempengaruhi kebijakan-kebijakan lainnya. Iya. Karena kalau kita lihat kan presiden itu adalah jabatan politik. Anggota DPR itu adalah jabatan politik. Bupati, wali Gubernur, wali kota. Ya. Bahkan kepala desa. Kepala desa. Untung camat belum. Camat adalah perpanjangan tangan dari jabatan politik yang dimiliki oleh wali kota atau bupati. Artinya camat pun ketika dia melakukan tugas-tugasnya itu tidak bisa lepas dari aspek politik. Iya, betul. Jadi politik ini adalah sesuatu yang perlu kita urus dengan benar. Tidak lepas dari aspek politik bukan berarti bermain politik, kan begitu? Gimana? Tidak lepas, camat pun tidak lepas dari aspek politik, tapi bukan berarti bermain politik, kan tidak? Jadi kita ini dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari aspek politik. Iya. Tidak bisa. Bahkan seorang ASN pun yang mengatakan bahwa dia netral, pada saat dia netral itu kan sebenarnya dia sedang berpolitik, tapi dengan cara melabeling dirinya sebagai netral, padahal tidak netral. Tidak bisa kita netral. Oh iya, masa netral kan? Netral kewajiban kan? Iya. Minimal dia memilih. Iya, kewajiban warga negara. Iya. Jadi politik ini adalah sesuatu yang harus kita seriusi. Kita dalam bahasa kita itu kan harus kita melakukan edukasi kepada anak-anak muda kita. Nah, maksudnya menurut Pak Rizal tidak boleh netral. Maksudnya tidak boleh. Ya netral itu kan bukan berarti PNS itu memang harus netral. Tapi kan dia harus memilih. Pada saat dia memilih berarti dia tidak netral. Netral dalam arti tidak, misalnya tidak praktis dalam politik misalnya. Iya. Mungkin dia netral. Tapi punya hak pilih. Kan selama ini kan kita sering menggaungkan PNS itu harus netral. Nyatanya banyak yang tidak netral kan. Iya. Misalkan para ASN melakukan kampanye terhadap masyarakat lewat misalkan bantuan sosial, lewat ada begitu Pak. Saya kira lo tahu itu. Ada itu ya. Ada. Jadi bantuan sosial pada saat musim-musim pilkada itu bantuan kampanye. Bukan cuma bantuan sosial kan? Ya semua program pemerintah itu kan misalkan pilkada, kita tidak bisa pungkiri itu ditujukan untuk pemenangan. Biasanya makanya ada disebut politisasi birokrasi. Politisasi. Ya apalah. Apa saja bisa dipolitisasi. Apapun model judulnya. Iya. Kalau misalkan yang berkuasa warna merah biasanya dia politisi warna juga. Misalkan pagar warna merah. Oh, jadi itu bagian dari strategi politik juga itu ya, kampanye politik itu. Bisa jadi kan mungkin tokoh partai politik yang memimpin sebuah daerah tersebut kan dia ingin agar partainya besar, eksis. Jadi dia melakukan politisasi, entah itu politisasi birokrasi, politisasi warna, politisasi. Bahkan seluruh kepala-kepala desa ketika ada pemilihan kepala desa kan biasanya pemimpin tertinggi di daerah tersebut kan ingin agar supaya kepala desa terpilih itu terkoneksi dengan warna yang berkuasa. Dan itu memang biasa. Oh, biasa itu Pak Rizal. Dalam politik itu biasa ya? Iya, dalam politik biasa. Oh iya. Dalam politik itu biasa. Artinya apapun yang terjadi kalau politik itu biasa. Iya, dan memang kita harus menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Kalau misalkan kita kritisi ya silahkan. Tapi kita tetap harus punya akal sehat mengatakan bahwa karena dia berkuasa, maka jadi biasa. Jadi ya, karena dia berkuasa, makanya jadi kita biasa. Harus berkuasa. Sementara dulu di situ itu karena dia makanya penting kita untuk berkuasa. Gagain dia ini. Karena semua ideologi itu kan ingin menguasai negara. Misalkan kita lihat komunisme, dia juga ingin menguasai negara. Iya, politik komunisme kan beda lagi. Iya, tidak maksud saya berbicara tentang ideologi. Oh iya betul. Misalkan kita lihat beberapa negara di dunia ini kan
ideologinya komunisme, misalkan juga kapitalis dan seterusnya. Bahkan Islam pun juga bagian dari ideologi ingin berkuasa di sebuah negara. Jadi memang menurut saya poin pentingnya adalah kita sebagai generasi muda harus benar-benar mencerahkan masyarakat, khususnya generasi muda, karena generasi muda ini akan memimpin bangsa ini ke depan, agar mereka peduli dengan politik. Yang paling minimal itu adalah ketika mereka memilih pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat mereka yang bukan karena uang, bukan karena sesuatu yang sifatnya pragmatis, tapi yang benar-benar mereka melihat ada nilai, ada value, ada mereka memilih berdasarkan sebuah visi. Nah, itu tugas kita sekarang. Nah, visi calonnya atau visinya? Visi calon. Makanya memang sebenarnya kalau di negara demokrasi kan adu gagasan, adu argumen itu harus ditonjolkan. Jadi podcast seperti ini diharapkan ke depan ketika menjelang pileg mungkin bisa mengundang para calon. Artinya punya peran. Silahkan mereka beradu argumen, berdebat, supaya pemilih-pemilih itu bisa melihat, ini kita calon memang cerdas. Karena ketika di DPRD itu juga kan ada yang sampai di sana tidak bisa bicara, tidak jelas apa yang mau diperjuangkan. Ada Pak Rizal? Tidak ada yang pokoknya begitu. Ada yang di DPR sampai kesan tidak tahu baca cerita? Pokoknya ada. Ada. Tidak menyebut namanya, tapi ada ya. Artinya kita bisa lihat misalkan di DPR RI ya, saya tidak berbicara dalam konteks lokal. Di DPR RI itu kan dari sekian 500-an anggota DPR RI, kita bisa melihat berapa yang memang anggota DPR yang aktif bersuara di media. Kan indikatornya begitu. Yang sering tampil di media, yang sering berbicara pada saat rapat-rapat komisi misalkan. Ini penting. Ya, kalau di DPR saja begitu, apalagi DPRD kan? Banyak juga yang begitu. Saya tidak mau bicara dalam konteks DPRD kan. Iya, kalau dekat orang di sini. Artinya kan saya juga bisa menyaksikan juga itu kan. Ada yang tidak mungkin juga tidak ada kesempatan bercerita, ya kan? Kesempatan itu kan harus kita ciptakan. Di situ kesempatan anggota DPR itu kan ataupun seorang pemimpin itu kan memang harus berbicara, menyuarakan. Tugasnya menyuarakan. Sudah jadi tugasnya menyuarakan. Jadi tinggal bagaimana cara menciptakan kesempatan. Oke, kita kembali dulu yang tadi Pak Rizal. Siap. Menyiapkan kader-kader bahkan di tingkat sekolah meskipun tidak masuk di dalam di internal sekolah tapi di luar misalnya. Nah, artinya jadi materi-materi seperti apa yang disiapkan kepada ke anak-anak remaja khususnya siswa. Jadi di PKS khusus itu di PKS materi-materi pembinaannya itu ada materi kebangsaan, ada materi keagamaan. Tidak beda jauh dengan sekolah juga dengan kalau gitu kurikulum di sekolah PKS itu punya kurikulum dan kurikulumnya bisa dilihat di website PKS. Jadi kita punya materi misalkan materi kebangsaan. Kita di unit pembinaan anggota itu misalkan diajarkan tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 1945, tentang keagamaan. Makanya memang kader-kader PKS itu rata-rata kalau kita lihat ya, itu banyak orang-orang terdidik. Iya. Karena memang kita melakukan disiapkan pembinaan. Memang dari awal ya. Iya. Penjenjangan. Jadi mereka yang akan menempati level-level kepemimpinan di PKS itu dipastikan adalah mereka yang sudah melalui tahapan pembinaan. Sudah matang istilahnya. Tidak juga matang ya. Karena seperti Pak Rizal sekarang kan orang mulai kan so matang ini. Kematangan itu kan dinilai dilalui dengan pengalaman. Iya. Tanpa dengan masalah. Termasuk tahapan-tahapan tadi kan, tahapan pendidikan tadi, pembinaan. Jadi kalau Tiaba juga mau suka ikut pembinaan di PKS silahkan. Jadi kalau PNS juga tidak masalah? Boleh. Kan bukan jadi kader, bukan jadi anggota kan? Bukan jadi anggota.
jadi terbuka bagi siapa saja? Terbuka. PKS kan partai terbuka. Jadi siapa saja boleh masuk di PKS. Kalau dia di partai lain karena dia Boleh. tertarik dengan programnya PKS, tapi Boleh. tidak masuk di PKS, hanya dia Boleh. ikut, bisa. Bisa. Tapi kalau dia so lama-lama ikut pembinaan di PKS, dia so masuk PKS. So racun DP nama itu. Pasti dia masuk pasti ada tujuan, ya kan? Mungkin karena dia tertarik. Ya, yang kedua, dia meraba-raba bagaimana cara kita pindah dari partai kita ini. Silakan mencoba. Saya yakin ketika mereka ikut pembinaan di PKS, mereka mendapatkan manfaat. Mereka akan bergabung. Dan tidak sedikit yang seperti itu kan. Nah, yang bisa ikut bergabung di pembinaan begitu, apakah misalnya orang-orang dilihat dari kriteria umurnya kah atau? Tidak ada. Semua umur bisa. Semua umur, semua kalangan, semua level bisa masuk di PKS. Dan kita menyiapkan unit pembinaan anggota. Iya. Jadi khusus di PKS Kabupaten Gorontalo, Pak Rizal? Kita banyak punya kelompok-kelompok. Jadi unit pembinaan anggota itu adalah misalkan contoh saya bisa sampai pegang 5 unit misalkan. Ada misalkan satu unit itu sampai 5 sampai 10 orang. Itu kita bina tiap pekan pertemuan. Iya. Itu siapa saja bisa ikut. Kita partai terbuka. Dan kurikulum kita, apa yang kita bahas, silahkan terbuka untuk kita bahas, kita diskusikan. Karena memang faktor penting yang harus dilakukan oleh setiap partai politik itu adalah pendidikan politik. Bahkan negara. Di sini. Ini masuk bagus ini. Pendidikan politik ini, betul. Bahkan negara menyiapkan dana bantuan partai politik yang melalui Kesbang itu dalam rangka untuk pendidikan politik kepada kader, kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya ada kader partai yang datang di Kesbang itu, kan saya sempat juga, kan saya di Kesbang. Jaga lihat ini orang datang mbak urus dalam petagihan partai. Jadi itu biaya operasional pendidikan politik. Iya, itu, sebenarnya kan begitu. Bukan jatah pendidikan partai politik. Makanya kalau di PKS itu memang benar-benar digunakan untuk pendidikan partai politik. Kalau di PKS ya. Makanya PKS itu kan partai politik yang sangat aktif. Bahkan bisa jadi setiap pekan ada kegiatan. Itu contohnya pembinaan anggota. Iya. Bahkan sering lah. Ya, kalau sekarang kan saya lihat Pak PKS ini sejak saya lebih ikut perkembangannya PKS di Gorontalo itu karena ketika Pak Adnan Entengo jadi ketua. Ya. Baru mulai lihat program, karena kebetulan sama-sama di Facebook Pak Taman toh. Jadi saya lihat program mulai ke milenial Pak Rizal. Itu apakah memang dari nanti sekarang karena sudah era milenial atau memang dari sononya dari awalnya begitu program? Memang dari dulu PKS ini adalah partai milenial. Gitu. Iya. Saya ini kan masih milenial kan. Mengaku. Kenapa saya katakan partainya milenial? Karena memang itu pembinaan anggota kita dimulai sejak mereka di kampus, bahkan di sekolah, anak SMA di sekolah. Betul. Kita rekrut misalkan di luar sekolah, di luar kampus maupun di dalam kampus. Ya dalam rangka itu untuk menjadi aktivis partai yang kita harapkan mereka ke depan menjadi pemimpin-pemimpin. Artinya masih muda tapi sudah matang dalam organisasi. Kalau mereka tidak suka ikut dalam politik praktis, ya silakan misalkan mereka jadi petani atau mereka jadi apa saja. Iya. Itu yang saya mau tanya tadi, apakah orang yang dididik dibina ini dalam program ini memang khusus sasarannya harus masuk kader PKS atau macam tadi itu bisa dia tidak masuk dalam partainya tapi dia jadi petani. Boleh. Di kita itu kan banyak ada yang kita bina dan dia misalkan tidak suka untuk menjadi politik praktis dalam tanda petik, dia jadi petani, jadi apa saja. Bahkan ketika mereka jadi PNS kan mereka mengundurkan diri dari anggota partai, kan silahkan saja. Oh iya. Tidak masalah itu Pak. Tidak masalah. Tapi kita sudah melakukan pendidikan itu. Karena bagi PKS pendidikan itu adalah basic dalam rangka untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki daerah kita. Basic utamanya itu kan pendidikan.
Oke. Nah, kalau di PKS itu Pak Rizal, contoh misalnya begini, kan ada orang, misalnya contoh saya Taman, dia tanpa jadi kader awal, karena dia ada pengaruh, ada uang, bisa langsung masuk. Kalau di PKS ada pengkaderan atau sistem kader atau? Jadi begini, ketika dia misalkan punya potensi, kita kan juga menjaring calon anggota dewan kan. Oh iya. Sekarang kita sedang menjaring. Betul. Ketika misalkan kita lihat ada figur yang bagus, punya kapasitas, punya kualitas, dan dia ingin bergabung dengan PKS menjadi calon anggota dewan, ada mobil, ada uang di tas, ya kan? Maka dia secara ketika dia ingin menjadi anggota dewan PKS, kita terima, kita beri KTA, berarti dia sudah menjadi kader PKS. Terus bagaimana dengan orang-orang yang lama di partai? Kan tidak semua orang-orang PKS ini juga suka menjadi caleg. Oh, ya. Jadi orang-orang di partai itu tidak semua juga yang suka menjadi caleg, Pak Rizal. Tidak. Karena lalu kan tujuannya itu. Kita kan melihat bahwa partai politik ini adalah sebuah rumah bagi masyarakat. Makanya kita menyediakan rumah ini untuk menjadi wadah pendidikan buat masyarakat. Yang kita harapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang yang tidak tertarik untuk menjadi seorang anggota dewan. Ya, tapi kan dia masuk partai. Iya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya mungkin ingin berjuang bersama-sama. Tapi kan kalau dia memiliki pilihan untuk menjadi petani, pedagang, kan banyak kader-kader PKS yang petani, pedagang. Tidak mau jadi anggota atau tapi mereka anggota PKS. Iya. Oh, kita berikan keleluasaan. Begitu. Nah, saya kira ini orang masuk partai itu tujuannya memang nyalek, jadi anggota DPR. Tidak semua. Banyak kader-kader PKS itu sebagai seorang pedagang, petani, bahkan mereka ketika misalkan tertarik untuk menjadi PNS, mereka keluar dari partai, dan itu kita berikan keleluasaan kepada mereka. Jadi tidak terikat. Tapi ketika ada mereka memang yang ingin menjadi anggota dewan, jadi ya kita berikan ruang kepada mereka untuk menjadi caleg. Termasuk kita juga terbuka ketika misalkan ada orang yang ingin bergabung dengan PKS dan mendapatkan kartu anggota PKS dan menjadi caleg, silakan, terbuka. Oh, boleh begitu? Boleh. PKS itu luar biasa. Tapi dengan catatan. Oh, ada syaratnya, mereka masuk PKS, ya mereka harus bersama-sama dengan PKS untuk berkomitmen dengan visi dan misi PKS. Iya, nah potensi yang Pak Rizal bilang tadi, seleksi untuk pencalekan, potensi bagaimana? Ada syarat-syaratnya? Ya tentu kita melihat kan rekam jejak figur yang akan kita rekrut. Kan kita punya punya kader, kita juga bisa bertanya kepada masyarakat. Misalkan Ti Abadingo kan, ketika pensiun nanti atau mungkin mau mengundurkan diri dari PNS, kita lihat kan Abadingo ini kan public figure, punya integritas, punya kapasitas, cerdas misalkan. Kita rekrut, kita datangi. Abadingo ini kan bagus, ayo gabung dengan PKS. Kan begitu. Kita terbuka. Ada yang didatangi ketika dia ada potensi, dan ada juga yang datang langsung. Nah, makanya kemarin bulan November kalau tidak salah, kita itu melakukan pembukaan pendaftaran. Oh, sudah dimulai? Sudah. Dan itu berakhir kalau tidak salah Januari kemarin. Alhamdulillah, tidak sedikit juga tokoh-tokoh yang mendaftar untuk menjadi caleg PKS. Kemudian ada juga figur-figur yang kita datangi, kita silaturahim, kita ajak untuk bergabung menjadi caleg PKS. Nah, bagaimana Pak Rizal melihat ketika ada kader partai lain, kemudian karena dia mungkin merasa kecewa di partai lain, kemudian masuk di PKS? Kami itu sangat terbuka. PKS itu syarat untuk menjadi anggota PKS itu adalah warga negara Indonesia. Kami terbuka. Oh, tidak melihat kekecewaannya? Orang kecewa itu kan biasa. Atau mungkin karena dia kecewa masuk di PKS jadi salah satu tambahan motor ini berarti. Ya bisa jadi dia menjadi energi
baru bagi Iya, PKS. iya. Apalagi kalau misalkan dia tokoh besar dengan Iya, betul, popularitas dan betul. elektabilitas yang mumpuni. Tapi kan banyak juga orang-orang yang keluar dari PKS. Siapa saja boleh masuk dan boleh keluar dari PKS. Santai saja hidup ini, Abang. Kita menikmati hidup ini. Nah, di PKS itu apa Pak Rizal? Misalnya orang yang kalau kan begini, orang keluar kan ada orang yang keluar dan ada yang dikeluarkan. Nah, kalau di PKS bagaimana? Yang keluar kan terserah dia. Dia sudah mungkin ada pilihan lain. Tapi ketika ada terjadi pengeluaran atau bukan kalau mau bilang pemecatan terlalu Pak Rizal. Penonaktifan dari PKS. Nah, apa-apa saja yang bisa mempengaruhi itu? Jadi, bagi seorang kader. Di PKS itu kan ada yang namanya Dewan Etik Daerah. Ada kalau di daerah, kabupaten, kota itu ada namanya Dewan Etik Daerah. Di wilayah DPW provinsi itu ada namanya Dewan Syariah Wilayah. Nah, wadah ini adalah dalam rangka untuk mengadili kader-kader PKS, apakah dia pejabat publik ataupun bukan pejabat publik ketika mereka melanggar ADART. Gitu. Ya itu satu ya. Jadi ada prosesnya. Ada pertama kan tentu kita panggil dulu, kita klarifikasi. Ketika misalkan bukti ini kan tidak gampang kan mengklarifikasi itu, kita harus menghadirkan bukti. Betul. Saksi dan sebagainya. Saksi. Ada tahapannya. Ketika misalkan sudah terbukti dan kita nasihati dulu kan, mau ndak berubah. Iya. Kalau misalkan dia ndak mau berubah, sementara dia juga terbukti bersalah, ya tentu kita pecat. Iya. Partai punya mekanisme, punya sistem untuk melakukan itu. Oh, istilah pemecatan ya? Iya kita pecat. Itu kan pemecatan atau dikeluarkan kan sebenarnya sama kan. Karena sebenarnya kan setiap lembaga kan harus punya sistem proteksi. Iya. Tidak bisa. Dalam lembaga negara ASN pun seperti itu. Betul. Ada jati diri. Ada harga diri. Ada harga diri. Di situ. Semua lembaga. Ya. Kan bokaitologi uti kan. Ya. Kita maksudnya. Ya. Bahkan hewan-hewan pun kan dia punya imunitas. Imunitas itu kan kalau dalam manajemen organisasi itu kan dia ingin membersihkan dirinya misalkan dari sesuatu yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Iya betul. Kita punya sistem. Biasa aja orang masuk keluar tuh biasa aja. Santai saja. Oke, Pak Rizal dari tahun berapa jadi ketua PKS? Saya ini udah 2 tahun ini. Setelah Pak Adnan atau? Setelah Pak Jaitun. Oh, setelah Pak Jaitun. 2 tahun berarti hasil yang di DPR sekarang itu? Waktu itu saya belum jadi ketua DPD PKS. Saya barusan. Kita kan 2000 berapa? Kan setiap 5 tahun 2025 selesai 2020. 2020. Oh iya 2020. Nah, sebelum ini hasil yang ada sekarang itu belum Pak ini. Tapi Pak Rizal ada target. Kalau ini kita targetkan menjadi pimpinan DPR. Sekarang berapa di 19 bukan 19 dapil. Ada, di 4 dapil 4 atau 5 dapil ini ada isi semua. Kita sekarang ada 1 fraksi 3 kursi. 3 dapil ya, Bongo BMCS, kemudian di bawah Pulu Bala CS dan Bolehoto CS. Limboto tidak ada. Limboto setelah Pak Adnan ke provinsi, kita kehilangan kursi di sini. Kehilangan kursi atau kehilangan kader? Kehilangan kursi. Kalau kader kan tidak, ya seperti saya bilang tadi kan, kader itu bisa datang yang baru atau bisa yang ada mungkin dia keluar. Biasa aja apa. Iya kan, Limboto kan maksudnya. Iya, maksudnya setelah Pak Adnan ke provinsi, kursi PKS Limboto Barat itu hilang, tidak dapatkan lagi, hilang. Direbut oleh orang lain. Makanya kita sekarang mempersiapkan itu. Jadi, waktu kemarin apa persoalannya di mana? Kelemahan di mana? Ya mungkin karena caleg-caleg kita mungkin ya kan yang menilai kan masyarakat. Ternyata suara kita tidak cukup. Ya.
bukan berarti tidak mampu meyakinkan masyarakat, itu kan tugas para yang calon-calon itu kan mampu meyakinkan masyarakat. Makanya untuk itu dia. Kita sekarang melakukan rekrutmen caleg secara dini, masih 2 tahun ini kita sudah rekrutmen caleg dalam rangka itu, agar supaya caleg-caleg kita betul-betul caleg-caleg yang punya kualitas, punya kapasitas, punya bahkan bisa dibilang petarung, sehingga bisa meyakinkan masyarakat jauh-jauh hari, sehingga kursi yang akan kita raih signifikan. Oke, kalau bisa menjadi pimpinan DPR. Nah, kalau targetnya pimpinan DPR berarti maksimal wakil ketua. Jadi pimpinan itu kan kalau bukan ketua, wakil ketua. Iya, tapi kan partai lain juga sama, Pak Rizal. Iya, semua partai menginginkan untuk menjadi pemenang pemilu di setiap daerah, kan, bahkan secara nasional. Nah, strategi kan sama ini, semua partai ingin jadi pimpinan DPR, ingin jadi mayoritas di DPR. Nah, strategi PKS apa yang dilakukan target berikutnya? Itu sama ini partai ini. Iya. Makanya salah satu strategi kami adalah melakukan rekrutmen pencalekan secara dini. Iya. Itu kan strategi. Betul. Strategi yang lain kan tidak bisa saya sampaikan di sini. Salah satu strateginya adalah rekrutmen caleg. Oke. Alhamdulillah hampir semua dapil sudah terisi, bahkan ada yang antri. Di waktu seleksi ini? Iya. Jadi dari kita sangat menyeleksi betul-betul memang orang-orang yang serius untuk terpilih. Emang ada yang mendaftar tidak serius? Kalau tingkat keseriusan itu kan dari 100% kan kita bisa nilai. Ini orang seriusnya berapa persen. Dan kita punya Madelota atau Tiwan humaya mau masuk setelah lulus SMA, mau masuk OD kampus misalnya, mau daftar ke 2-3 kampus tuh. Nah, cikiran uti kan. Jadi orang-orang yang begitu yang Jamal tadi nggak milap masuk ali. Itu mungkin setengah serius yang setengah serius begitu. Dan kita punya instrumen-instrumen penilaian yang sudah kita lakukan. Makanya saya bilang tadi, kita optimis 2024 nanti PKS akan menjadi pimpinan DPR. Targetnya itu? Apakah ketua DPR atau wakil ketua. Nah, itu target PKS atau targetnya Pak Rizal? Target PKS. Targetnya PKS. Pak Rizal saja masuk di PKS bacalon? Belum. Berapa kali? Belum pernah bacalon? Belum. Nanti 2024 ini akan insya Allah. Kenapa belum pernah dari kemarin-kemarin? Belum? Karena waktu itu saya merasa diri belum pantas, kan masih belajar. Ada yang dua kan belum pantas atau memang tidak dimasukkan. Karena belum pantas. Kami kan. Belum pantas. Karena di PKS ini kan kita juga, saya kan harus menilai diri saya juga. Iya. Karena mau jadi caleg ini bukan cuma sekedar ingin, tapi kan banyak faktor-faktor lain yang harus menjadi pertimbangan yang membuat kita yakin untuk maju. Jadi belum waktu kemarin belum masuk di situ. Nah, ini fokus mengurus saja. Ya, mengurus. Gitu. Oke, jadi target Pak Ketua ini di Kabupaten Gorontalo jadi pimpinan PKS, pimpinan DPR. Iya, PKS-nya jadi pimpinan DPR. Jadi pimpinan DPR itu apakah dia ketua DPR atau wakil ketua? Bukan berarti targetnya ketua DPR. Kita target tertingginya adalah ketua DPR. Dan kita pimpinan ini kan banyak. Pimpinan ini kan ada berapa orang kan? Ya. Ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2. Ya kan? Begitu. Ya, nah, targetnya PKS ini jadi ketuanya di DPR kah atau pimpinan? Pimpinannya kan bertiga, dia belum tentu jadi orang nomor 1 di DPR. Pimpinan itu saya bilang tadi bisa jadi ketua DPR atau paling minimal wakil ketua DPR. Memang Odi politisi. Jawaban di apa? Politis ya. Dia Pak. Oh iya, jadi ada berapa dapil itu memang tidak dapat, cuma 3 ya, cuma beliau itu CS, Bongo Memek, apa satu? Pulau Balat di bawah. Pulau Balat di bawah, Bongo Memek, Batu CS ya, Batu CS baru beliau itu CS, itu yang ada di DPR sekarang. Dan dengan komposisi caleg yang sekarang, di setiap dapil kita yakin minimal kita sudah dapat 5 kursi. Ada dapil-dapil tertentu yang ingin kita push bisa dapat 2 kursi, sehingga target untuk menjadi pimpinan DPR kalau itu bisa kita capai
insya Allah bisa kita. Ya, bagaimana cara menghitung itu Pak? Tentu kita punya yang namanya bedah dapil. Saya tidak bisa rahasia. Contoh satu saja misalnya. Tidak bisa. Dan saya kira semua partai punya rahasia masing-masing. Punya rahasia, mereka juga melakukan bedah dapil dan juga mereka juga optimis bahwa mereka akan menang untuk mendapatkan kursi signifikan. Oke. Karena semua partai kan ingin menang. Ya, betul. Tapi kan tidak mungkin semuanya menang kan? Ya. Pak Rizal melihat fenomena dari dulu sampai hari ini kan, pertama pendidikan politik menurut saya orang-orang, sebagian orang ya, itu belum maksimal terhadap masyarakat. Dan bukan hanya tugas pemerintah, tugas semua orang harus melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Yang kedua, fenomena yang ada di setiap pilkada itu money politik. Menghalalkan segala cara. Di PKS bagaimana Pak Aris? Makanya memang di PKS itu ada yang namanya unit pembinaan anggota berjenjang. Bahkan di masyarakat juga kita punya kelompok-kelompok tani binaan, punya kelompok majelis taklim. Ada yang saya bilang tadi unit pembinaan anggota. Iya. Itu semua kita sebar di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka itu untuk mengedukasi masyarakat sehingga semakin hari ke depan money politik ini akan semakin berkurang. Karena kalau money politik ini kita tidak bisa kurangi, maka kualitas demokrasi kita, kualitas para pemimpin-pemimpin kita kan seperti yang kita lihat sekarang kan. Yang akan terpilih orang bisa prediksi, oh dia yang punya duit. Nah itu kan menjadi tugas kita. Makanya memang saya ingin menekankan bahwa tugas partai politik itu bersama pemerintah, bersama tokoh-tokoh masyarakat adalah mengedukasi masyarakat agar mereka memilih pemimpin, memilih partai yang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat dengan konsep yang jelas, dengan pendidikan politik yang jelas. Begitu. Ya, tapi kan sampai sekarang ya. Pak Rizal menghadapi di 2024 tetap masih ada suara-suara sumbang yang keluar jargon-jargon ini jadoi. Itu menjadi tantangan kita. Menjadi tantangan kita kan. Dan itu mungkin kita tidak bisa hilangkan pada saat pemilu nanti. Tapi minimal dia berkurang. Banyak masyarakat yang sudah tersadarkan. Jadi misalkan tidak bisa 100% hilang ya. Tidak bisa. Itu memang butuh waktu beberapa kali pemilu agar itu bisa hilang. Tapi tugas kita tidak boleh pesimis. Kita harus yakin bahwa kita anak-anak bangsa ini, anak-anak daerah ini, kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk dengan podcast-podcast seperti ini, betul, lewat live Facebook, semua media, semua resources, semua sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka untuk mencerdaskan masyarakat. Karena kalau ya baru minggu lalu saya ketemu dengan salah seorang anggota DPR. Ya pokoknya kalau tidak ada begini ya kerja keras. Itu artinya berarti masih berpengaruh sekali money politik berarti. Iya, memang masih berpengaruh. Ketika kita datang ke masyarakat, tetap masih banyak suara-suara seperti itu yang kita temui. Nah, tugas kita. Iya. Jadi tugas para ustadz, tugas para guru, tugas kita. Mari kita perbaiki kualitas demokrasi kita secara bersama-sama. Kita tidak boleh pesimis ketika melihat orang-orang yang mengatakan hal seperti itu. Ya, kita harus optimis. Kita harus semangat. Dan di PKS itu optimisnya. Jadi saya kira semua partai harus optimis. Bukan cuma PKS ya. Iya. Kalau PKS kan sistem yang ada di dalam PKS itu kan memang melakukan pendidikan politik yang maksimal kepada masyarakat lewat kader-kadernya kita push supaya juga membina masyarakat lewat kelompok-kelompok tani, kelompok masyarakat, kelompok pemuda dalam rangka itu. Ya. Nah, kalau misalnya ini Pak Rizal, PKS itu kan yang sekarang dengan pemerintah ya? PKS oposisi sekarang. Oh, oposisi sekarang. Ya. Satu-satunya partai yang menyatakan diri sebagai partai oposisi adalah PKS. Termasuk kabupaten? Kalau di kabupaten tidak? Artinya begini, oposisi kita itu adalah oposisi yang konstruktif. Artinya ketika ada yang perlu kita kritisi, ya kita kritisi. Oh, bukan oposisi yang memang. Nah, kalau seperti di pusat kan, di DPR RI pusat memang kita oposisi. Tapi ketika ada yang memang harus kita dukung dan itu positif programnya untuk rakyat, oh ya.
Tidak bisa kita oposisi tutup mata, oposisi. Artinya apapun itu salah. Tidak bisa. Itu bodoh kalau begitu. So tidak ada yang betul menurut dia. Salah. Tapi memang PKS kalau di pusat itu, memang PKS ini dari pusat sampai ke daerah itu adalah itu kita politik konstruktif. Artinya kita mendukung pemerintah ketika ada hal-hal positif yang dibangun. Iya. Ketika ada yang perlu kita kritisi. Kritisi. Di Kabupaten Gorontalo ini kan kita kritis kan. Beberapa alek kita kritis ketika ada yang perlu kita kritisi. Dan saya kira itu harus. Penting. Penting. Nah, menurut Pak Rizal bagaimana kalau misalnya contoh kan saya kan sempat dengar di warung. Kalau misalnya ada partai atau ada anggota dewan yang selalu menyerang pemerintah, ya toh, selalu menyerang pemerintah, ya apa namanya, seperti dianaktirikan. Itu kan asumsi. Oh. Asumsi itu bisa benar, bisa juga salah. Makanya memang kritis kita itu betul-betul harus berdasarkan data. Oh iya memang betul, temuan, tidak hanya sekedar. Tidak cuma sekedar begitu. Sehingga ketika kita mengkritisi pemerintah itu memang benar-benar masuk akal. Ya, dan menjadi masukan. Masuk akal, kritik masuk akal menjadi masukan. Kita tidak boleh kehilangan daya kritis kita. Orang-orang PKS itu kan orang-orang yang mengikuti pembinaan, orang-orang memang harus kritis. Iya. Oke, Pak Rizal, PKS ini kan orang tahu PKS ini lebih ke religius kan? Iya kan? Nah, meskipun kegiatan-kegiatannya program religiusnya memasuki kegiatan-kegiatan yang berbau duniawi. Kan begitu. Maksudnya supaya ini mempengaruhi kegiatan ini. Merubah situasi atau sistem kehidupan masyarakat kan begitu. Salah satunya misalnya contoh begini, Pak Rizal melihat secara pribadi, Pak Rizal secara keseluruhan PKS melihat fenomena yang ada di pileg maupun pilkada dengan menggunakan hal-hal yang contoh dengan minuman keras untuk mendapatkan suara. Sementara PKS ini adalah PKS yang partai yang religius. Nah, bagaimana PKS memandangnya secara umum dan Pak Rizal secara khususnya cara-cara seperti ini? Jadi begini, bahwa ketika kita beragama itu kita tidak akan terpisahkan dari urusan dunia. Jadi agama ini kan mengatur seluruh aspek kehidupan. Ketika kita minum saja diatur oleh agama. Minum dengan tangan kanan, baca bismillah. Alhamdulillah. Ini sindir Pak. Saya ini kalau bagian dari tadi saya ke tangan kiri. Saya ingin mengatakan bahwa agama ini mengatur dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Jadi ketika kita berbicara religius, bahwa religius itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita untuk senyum saja itu diatur oleh agama. Senyum itu adalah perkara agama. Menyayangi binatang ketika misalkan kita ternak, kita duduk pun diatur, masuk kamar mandi diatur. Apalagi dalam persoalan bernegara, berbangsa dan bernegara. Jadi agama ini mengatur seluruh aspek kehidupan. Makanya PKS memandang bahwa politik itu adalah sesuatu yang besar, yang fungsinya besar. Makanya kita harus benar-benar menseriusi persoalan politik. Nah, terkait dengan memberi minuman-minuman keras, hal-hal yang memang dalam agama tidak. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa itulah tugas partai politik, tugas kader-kader partai politik agar mencerdaskan pemilih. Nah, kalau sudah seperti itu kan sama halnya dengan money politik kan. Cuma money politik dengan gaya langsung dengan uang. Iya, ini dengan memberi minuman keras kepada masyarakat. Benda. Ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga ada pemilih-pemilih yang seperti itu. Cuma kan itu berat untuk menjelaskan ini kan. Sampai hari ini pun tetap masih ada itu kan, tidak berat. Makanya memang tugas kita ini sebagai anak bangsa, sebagai kader-kader partai maupun bukan orang-orang partai yang begitu-begitu, yang kalau masih banyak yang seperti itu, maka jangan berharap kualitas demokrasi kita akan bagus. Karena kalau kualitas demokrasi kita tidak bagus, tidak berkualitas, itu akan berimbas kepada birokrasi, kepada keputusan-keputusan
keputusan politik di daerah sampai pusat. Ya, kebijakan-kebijakan. Bisa jadi kebijakan tidak berkualitas berarti. Ya, karena kemana-mana ini. Karena politik itu kan masuk ke berbagai sektor pertanian, sektor semua. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ayo kita jangan abai dengan persoalan politik. Kita harus 2024 kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Kita harus lihat agar supaya DPR kita bagus, bupati, wali kota, gubernur kita bagus, pemimpin kita bagus, sehingga negara ini ke depan bisa menjadi negara yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, khusus Kabupaten Gorontalo Pak Rizal, ini kita masuk ke pemerintahan. Ya, menurut pandangan atau apa namanya, selama ini Pak Rizal melihat bagaimana Kabupaten Gorontalo secara khusus, kemudian Provinsi Gorontalo secara umum. Yang baik-baik itu kita apresiasi, yang buruk, yang tidak bagus, yang kurang bagus itu insya Allah akan menjadi evaluasi untuk pemimpin-pemimpin berikutnya. Memang ada yang buruk juga? Ya, manusia ini kan ada sisi baiknya, ada. Oh, ada. Jadi berpasangan, ada itu. Siang malam, manis pahit, baik buruk. Saya tidak ingin masuk ke hal-hal seperti itu. Ya, saya cuma tanya tadi, memang ada yang buruk kan maksudnya. Seperti itu. Jadi termasuk di daerah kita Kabupaten Gorontalo kan seperti itu juga. Ada yang perlu kita teruskan nanti, kebijakan-kebijakan yang positif, konstruktif, kita lanjutkan. Nah, Gorontalo, khusus Gorontalo Pak Rizal, khususnya kabupaten maupun secara umum Gorontalo, pembangunan di daerah Gorontalo ini menurut Pak Rizal bagaimana? Apakah sudah, maksudnya apa ya, sudah masuk daerah yang sudah maju kah, berkembang kah, atau bagaimana dengan pembangunan yang sekarang? Kalau kita sering mendengar ya pemberitaan-pemberitaan di media bahwa Gorontalo ini kan masuk provinsi berapa termiskin di Indonesia? 5 kalau tidak salah. Bisa kurang tahu informasi itu, saya karena baku ganti informasi itu. Saya nggak punya data kan, cuma saya dengar. Iya. Tapi yang jelas masih banyak yang perlu kita perbaiki di Gorontalo ini. Contoh di Kabupaten Gorontalo misalkan persampahan. Ini kan dengan tumbuhnya perumahan-perumahan di wilayah Kabupaten Gorontalo, khususnya di Limboto, Limboto Barat, Telaga CS, ini kan salah satu persoalannya adalah persampahan. Karena di kompleks saya contohnya misalkan ada yang bukan tempat sampah tapi menjadi tempat sampah. Ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian sektor pertanian misalkan kita perlu untuk meningkatkan anggaran pertanian misalkan. Karena itu memang Provinsi Gorontalo ini adalah provinsi dengan sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan. Karena kita banyak petani. Nah, ini harus perlu kita push terus, kita tambah anggarannya. Meskipun banyak petani tapi tidak memiliki lahan pertanian kan gitu. Nah, itu tugas pemerintah adalah memikirkan hal itu sehingga ke depan pertanian kita menjadi sektor yang betul-betul unggul dan berdaya saing. Kemudian sektor perikanan, sektor pendidikan misalkan, ini kan sektor-sektor unggulan yang benar-benar harus kita seriusi. Nah, menurut Pak Rizal, apakah dari beberapa sektor itu pemerintah untuk sekarang tidak begitu serius? Sudah serius, cuma perlu kita tingkatkan terus. Gitu. Sudah serius, cuma perlu kita tingkatkan terus. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini kan. Ada refocusing anggaran. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, banyak program-program unggulan itu yang dalam tanda petik terganggu dengan adanya pandemi. Jadi memang seluruh daerah berpengaruh. Termasuk pekerjaan jalan kan belum selesai karena itu juga pengaruh pandemi kan itu. Allah alam, saya tidak tahu. Cuma memang kita melihat bahwa banyak jalan-jalan yang sudah dibongkar tapi belum selesai. Karena pandemi kan anggaran kan banyak. Pandemi ini menyodot banyak anggaran Pak Rizal ya kan. Mungkin begitu. Karena memang kita temui banyak masyarakat yang wilayahnya depan rumahnya diperbaiki jalannya, marah-marah kan, ini tidak mau selesai, sudah dibongkar, bab PC, bab abu, butuh kesabaran. Iya kan. Ya sudah begitu kita. Jadi ada juga yang banyak mengadu Pak Rizal, Mbak bilang. Saya kan di wilayah Hepu itu kan sering lewat kemana-mana. Bahkan semua kendaraan saya kan juga pernah tanam kan, panggil orang.
Itu di jalan yang tidak bisa kita tanam ban belakang. Kemudian mereka bercerita, iya memang begini. Intinya masyarakat tuh marah dengan kondisi-kondisi seperti itu. Contohnya juga jalan ke shopping itu yang lama. Itu kan mengganggu rumah makan yang ada di situ, mengganggu parkiran, mengganggu. Tapi bolos tengah kan? Maksudnya kita sebagai tokoh politik, sebagai masyarakat tentu kritis pada hal-hal seperti itu wajar. Iya, dipercepat pekerjaannya. Betul. Kan mengganggu ekonomi berarti. Mengganggu proses jual beli kan. Rumah makan yang di situ kan juga terganggu parkirannya. Persoalan parkir ini juga persoalan ekonomi. Kalau orang mau belanja, orang mau makan, tidak ada tempat parkir, sudah jauh lewat. Mengganggu pendapatan dia. Bisa jadi menurunkan pendapatan. Jadi semua itu berpengaruh. Makanya memang menjadi catatan bagi pemerintah daerah ketika misalkan ada proyek perbaikan infrastruktur seperti itu betul-betul harus direncanakan secara matang, kapan selesainya, kontraktornya juga harus kontraktor yang kredibel sehingga cepat. Maksudnya maksudnya kan maksudnya ini tidak direncanakan dengan matang, Pak Rijal. Saya bicara dalam tataran umum agar supaya kita berbenah seperti itu. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa itu menjadi keluhan masyarakat. Contohnya jalan ke shopping itu, saya terus terang sering lewat situ, sering belanja ke pasar. Ya Allah, ini kasihan betul. Tapi kan yang setengah kan selesai, tinggal yang sebelah, yang setengah lagi bolos setengah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dua-dua. Kan? Yang di sebelah pertigaan kan kalah ke sana semua. Kan waktu setengah itu kan mengganggu sekali. Oh iya betul. Tidak bisa kita pungkiri. Ya, artinya kalau itu dipercepat, kalau itu lambat, jangan sampai bolos setengah kecil itu mempengaruhi yang sudah selesai yang banyak itu. Intinya mengganggu perekonomian masyarakat, mengganggu jalur lalu lintas ekonomi kan. Dan saya yakin itu sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, khususnya rumah-rumah makan yang ada di situ. Ya, intinya pekerjaan ini mengganggu. Makanya memang ya pemerintah itu kan kita berikan kewenangan, kita pilih mereka. Jadi ketika mereka dikritisi, dimarahi, ya memang wajar. Masyarakat kan. Tapi kan ada juga yang sudah selesai, Pak. Alhamdulillah yang sudah selesai itulah kita PKS. apresiasi. Kalau sudah bagus diapresiasi. Kalau yang mengganggu macam begitu dikritisi. Kita harus jujur mengatakan bahwa misalkan jalan di beberapa titik ini, contoh macam di sini kan itu sudah selesai, bagus. Alhamdulillah yang sudah selesai. Tapi yang di lorong ke sana belum selesai. Saya lewat situ tadi. Lewat situ. Belum selesai. Tapi sudah bagus, sudah ditimbun. Cuma memang ada yang belum selesai. Iya kan. COVID. Kan mudah-mudahan segera selesai. Oke Pak Rijal, terakhir. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah daerah? Pada pemimpin yang lagi memimpin sekarang maupun pemimpin yang sudah berakhir kepemimpinannya dan pemimpin yang akan datang. Yang datang kamar gitu. Apa yang dipesankan oleh Pak Rijal selaku Ketua PKS Kabupaten Gorontalo? Tidak hanya bicara kabupaten, tetapi keseluruhan. Jadi yang pertama, kita sebagai partai politik, sebagai pemerintah daerah, semua masyarakat kita harus berpikir bahwa kita harus menjadi daerah yang lebih baik. Itu yang harus kita tanamkan ya. Lebih baik dalam artian kalau dia sebagai seorang pejabat, entah itu pejabat politik maupun pejabat birokrasi, lebih baik itu harus dia tanamkan dalam pikirannya dan dalam aksi-aksinya di pekerjaan. Sebagai seorang politisi, sebagai anggota dewan harus berpikir lebih baik dari hari ke hari. Karena kita harus sedih melihat daerah kita ya. Sedih melihat bangsa kita, misalkan. Sedihnya di mana? Sedihnya adalah kita melihat misalkan bangsa kita masih bicara soal minyak goreng, permasalahan. Sementara misalkan kita melihat negara-negara seperti Rusia, Amerika, mereka sudah berbicara soal invasi. Bahkan negara-negara lain sudah main perang-perangan. Kita masih bicara minyak goreng. Mereka sudah berbicara tentang meningkatkan alutsista militer. Kita baru bicara soal minyak goreng, bicara soal BPJS. Masih seputaran itu. Masih jauh sekali. Perbedaan kita dengan bangsa-bangsa lain. Jadi, ayo, come on.
kita harus serius berpikir bagaimana bangsa ini, daerah kita ini ke depan harus menjadi lebih baik. Iya. Kalau kita sudah berpikir menjadi lebih baik, maka partai politik, pemerintah daerah, semua resources yang kita miliki, entah itu anggaran, APBD, maka kita akan push, kita akan dorong untuk itu menciptakan pemerintahan yang lebih baik, menciptakan daerah yang lebih baik. Ini saya menasihati diri saya juga ya, sebagai orang PKS, sebagai pimpinan PKS di Kabupaten Gorontalo. Kami juga berpikir bagaimana ke depan supaya daerah ini menjadi lebih baik. Iya. Kita akan mendorong agar supaya misalkan caleg-caleg kita caleg-caleg berkualitas. Padahal semua caleg, semua partai itu bawa satu tujuan, kesejahteraan rakyat. Iya. Dari semua partai rakyat masih merasa tidak sejahtera, Pak Ari. Makanya itu kan masyarakat harus kita cerdaskan sehingga mereka memilih caleg atau pemimpin yang memang ya kan orang ini kan bisa kita lihat. Jangan karena uangnya. Bukan karena uangnya. Ya. Makanya memang itulah tugas partai politik, mencerdaskan masyarakat. Iya. Orang ini kan orang bisa lihat, oh ini pompa akal. Ini kan bisa kita. Karena pemimpin-pemimpin kita ini kan hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa lihat integritasnya. Kita bisa lihat rekam jejaknya. Kita bisa lihat keluarganya seperti apa. Kalau itu kan gampang sekali tuh. Kan sebenarnya kan gampang. Iya. Cuma kan masyarakat kita ini sudah masih ada sebagian yang masih butuh, masih memiliki pemikiran bahwa kalau tidak ada doi, enggak. Belum mampu. Doi parah. Nah, ini tugas kita. Kalau kita saya sebagai partai politik, sebagai pimpinan partai, itu berpikirnya harus lebih baik. Jadi apapun kita harus. Makanya tagline PKS itu salah satunya adalah ayo lebih baik. Artinya, ayo lebih baik. Ayo lebih baik. Pokoknya apa saja profesi kita, status kita, ayo kita menjadi lebih baik. Lebih baik dari apapun. Sebagai apa saja, sebagai podcaster seperti ini juga. Ayo lebih baik. Sehingga akan melahirkan konten-konten yang positif, berkualitas, mendidik masyarakat. Ayo lebih baik. Fasilitasnya, apanya. Makanya saya sudah tanya-tanya tadi kan. Usah tanya-tanya DP barang-barang. Bisa ada so tertarik bikin konten, bikin podcast. Dari lalu semua suka bikin. Oh iya, oke. Pak Rijal kan kemarin belum calon, ya. Tapi ada rencana mau calon. Saya dengar kan mau calon DPR itu kan butuh modal. Ya. Yang paling penting adalah modal uang. Bukan cuma modal uang. Yang jelas kita harus. Yang pertama adalah meningkatkan popularitas dulu. Karena orang Pak Rijal sekarang sudah merasa populer? Belum. Jadi tahapan untuk orang dipilih itu kan yang pertama dia harus populer. Iya. Setelah populer meningkat menjadi elektabilitas. Dipilih atau tidak. Karena dia tidak mungkin dipilih kalau dia tidak dikenal. Popularitas, elektabilitas. Jadi pokoknya dia harus popularitas dulu. Iya, setelah dia popularitas, masuklah dia ke elektabilitas. Dia apakah layak untuk dipilih atau tidak. Oleh karena itu untuk meningkatkan popularitas, ya kita harus datang ke masyarakat dalam event-event atau silaturahim istilahnya. Kita mungkin disuruh untuk menjadi pemateri, nasihat pernikahan, khutbah, imam. Itu kan karena kita ini sebagai politisi, sebagai calon-calon anggota dewan ini kan menjual diri kepada masyarakat kan, dalam tanda petik ya. Meyakinkan masyarakat itu dengan berbagai macam cara, ya kan? Di hajatan apapun ya kan meyakinkan masyarakat dan bagian dari silaturahim. Oke. Popularitas, elektabilitas. Masih ada lagi? Apa? Uang di tas. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan meningkatkan popularitas dari jauh-jauh hari, makanya PKS kan 2 tahun sebelum pemilu kan kita sudah melakukan rekrutmen calon-calon anggota dewan sehingga pekerjaan mereka lama, silaturahim. Popularitas itu dia lakukan. Iya, popularitas. Sehingga ketika dia misalkan ingin dipilih, budgetnya juga akan tidak seperti orang yang datang ujung-ujung serangan fajar kan. Kalau orang yang datang tiba-tiba minta dipilih, tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan silaturahim, biasanya memang budgetnya lebih besar. Iya betul. Tapi yang apa dulu? Yang pasti tetap ada budget. Tetap. Itu namanya kos politik ya. Kos politik. Karena kita bisa pungkiri
kita datang ke masyarakat bicara kan butuh rokok, betul. Ya. Itu kan biaya semua kan. Makanya memang berat. Tugas ini berat. Makanya memang tidak semua orang suka menjadi caleg kan. Hanya orang-orang tertentu. Iya. Karena memang salah satu kenanya kos politiknya itu. Politik besar. Nah, apa target hidupnya Pak Rizal? Kalau tadi kan partai. Jadi minimal ada mayoritas di DPR itu partai. Kalau secara pribadi Pak Rizal dalam hidup apa sebenarnya? Kalau saya terus terang intinya menjadi lebih baik. Kalau itu kan tadi mau tagline-nya. Prinsip hidup saya biasa Jo. Gitu. Jadi apa saja biasa-biasa saja. Itu yang mencoba untuk saya terapkan ya. Maksudnya kalau di dalam kamus bahasa Indonesia sederhana. Begitu. Karena kalau orang bahasa kan biasa-biasa saja. Di kamus bahasa Indonesia sederhana. Jadi apa saja biasa-biasa. Karena indikator seseorang mulia di hadapan Allah itu bukan jabatannya, bukan karena posisinya, hartanya, bukan, tapi karena ketakwaannya. Begitu. Nah, ketakwaan ini kan bahasanya dolom kan, perlu kita diskusikan khusus itu. Oke, Pak Rizal. Ya, jadi kesederhanaan Pak Rizal itulah yang membuat saya harus mencari tahu lebih dolom tadi itu. Pokoknya biasa-biasa. Ya, oke. Terakhir apa harapan Pak Rizal? Saya berharap ke depan 2024 khusus di PKS ya. Saya berharap ke depan PKS bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Gorontalo khususnya ya. Bisa ya minimal kita bisa menempatkan kader kita sebagai bupati atau wakil bupati. Karena kita juga sudah menyiapkan strategi untuk itu. Oh iya. Nah, untuk para pemilih-pemilih apa pesan Pak? Pesan saya adalah untuk mereka masyarakat yang masih dengan, kan tadi panjang lebar kita bicarakan tentang pendidikan politik. Nah, apa yang pesan Pak Rizal untuk mereka masyarakat? Pesan saya adalah mari kita pilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas, punya integritas, agar supaya daerah kita bisa menjadi lebih baik. Karena lebih pantas. Karena RRS ini kualitas apa tadi? Kapabilitas supaya daerah kita lebih pantas. Lebih pantas. Yang penting ada PSS. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya, hadir di Potliabah. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa bermanfaat untuk kita berdua dengan semua orang yang mungkin bisa menonton konten ini. Tapi Pak Rizal, saya support ketika Pak Rizal mau bikin satu podcast. Siap. Karena memang ini zamannya. Iya. Kita bisa mengaktualisasi ide-ide kita, pikiran kita. Kita jangan terlalu pusing dengan berapa viewers. Gitu. Ya, intinya kita berbuat saja. Intinya mempublikasikan diri. Kan begitu. Oke, terima kasih Pak Rizal sudah hadir. Salam Corona. Siap. Belum maaf putih kalau ada kekurangan. Nanti insya Allah siap diundang lagi. Oke. Dalam topik-topik salam yang lain. Pak Adnan Enteng. Salam sama beliau. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di sini.